Kami dari kelompok 3. Saat ini kami sedang berada di hutan mangrove yang beranggotakan saya sendiri. Halo, Ade Saputra. Halo, saya Relena Bertala Rasati. Halo, nama saya Lutfia Fajdia. Halo, nama saya Nianisa Oktavi. Halo, nama saya Salwa Fatimah Zahra. Halo, nama saya Devana Fitasari. Ya, salam kenal semua. Halo. Ya. Hai. Kita udah sampai nih. Yes, bitch. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu karena kita hari Sabtu mengunjunginya, maka kita dikenakan 35.000 per satu orang dewasa. Kemudian jangan lupa untuk scan barcode untuk mengetahui jumlah pengunjung yang ada di dalam tempat wisata. Lalu mengecek suhu tubuh masing-masing orang. Walaupun sudah boleh mengunjungi tempat wisata, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatannya ya. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi atau dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut. Misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik, farmasi, atau bahan tanaman tekstil. Fungsi dan manfaat hutan mangrove: mencegah abrasi air laut, tempat hidup biota laut, sebagai sumber makanan bagi hewan ternak, sumber pendapatan bagi nelayan, bahan penghasil obat-obatan, menahan badai dan angin, mencegah tsunami, penyerap karbon dioksida, tempat pariwisata, menjaga kualitas air dan udara. Tumbuhan Avicennia marina atau dalam penamaan lokal disebut sebagai pohon api-api merupakan jenis bakau sejati dan perintis. Tanaman ini hidup di tanah berlumpur, agak lunak atau dangkal. Memiliki bentuk seperti pohon atau semak yang tingginya hingga 12 meter. Kayunya biasanya digunakan untuk kayu bakar dan daunnya digunakan untuk pakan ternak. Tanaman Bruguiera gymnorrhiza atau buah lindur merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang tinggi dan merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai serta tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di daerah dengan salinitas rendah dan kering serta tanah yang memiliki aerasi yang baik. Ukuran bunganya relatif besar, memiliki kelopak bunga yang berwarna kemerahan tergantung dan mengundang burung untuk melakukan penyerbukan. Buah lindur memiliki pohon yang dapat mencapai ketinggian 30 meter. Pohon buah lindur memiliki akar papan dan akar lutut, melebar ke samping di bagian pangkal pohon. Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya halus hingga kasar, berwarna abu-abu tua sampai coklat. Dada adalah nama umum untuk sekelompok tumbuhan dari marga Sonretia. Sebelumnya marga ini bersama marga dua banga ditetapkan dalam suku Sonretiaceae. Akan tetapi, kini keduanya dimasukkan sebagai anggota suku Literaceae. Secara lokal, pohon ini sering disebut pidada atau perepat saja. Pohon ini biasa hidup di rawa-rawa, tepi sungai, dan hutan bakau. Caryopsyga atau yang memiliki bahasa latinnya mentigi adalah pohon kecil atau semak dengan ketinggian mencapai 25 meter. Kulit kayu berwarna abu-abu, kadang-kadang coklat halus dan pangkalnya menggelembung. Pohon seringkali memiliki akar tunjang yang kecil, membentuk belukar yang rapat pada pinggir daratan dari hutan pasang surut dan atau pada areal yang tergenang oleh pasang tinggi dengan tanah memiliki sistem pengiringan yang baik. Nah, manfaatnya sendiri, ekstrak kulit kayu bermanfaat untuk persalinan, bermanfaat untuk bahan bangunan, bantalan rel kereta api, dan pegangan perkakas. Karena ketahanannya jika direndam dalam air garam. Selanjutnya, pohon selindur atau Rhizopora stylosa, pohon dengan satu atau banyak batang, tinggi hingga 10 meter. Kulit kayu halus, bercelah, dan berwarna abu-abu hingga hitam. Memiliki akar tunjang dengan panjang hingga 3 meter dan akar udara yang tumbuh dari cabang bawah. Tumbuh pada habitat yang beragam di daerah pasang surut, lumpur, pasir, dan batu. Manfaatnya sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan arang. Masyarakat aborigin di Australia menggunakan kayu jenis ini untuk pembuatan bumerang, tombak, serta berbagai objek upacara.
anggur ringan, serta minuman untuk mengobati hematuria atau pendarahan pada air seni, dibuat dari buahnya. Biawak merupakan salah satu satwa endemik di Indonesia dan termasuk hewan berdarah dingin. Hewan tersebut masuk ke dalam famili Varanidae. Nah, biawak air ini berasal dari Asia Selatan dan Tenggara, yang kemudian tersebar hingga ke berbagai pulau di Indonesia. Biawak sendiri aktif di siang hari, sehingga dikatakan hewan diurnal. Biawak air sendiri memiliki ciri morfologi, yaitu memiliki bentuk lubang hidung oval dengan posisi lubang hidung berada di depan moncong dan juga memiliki leher serta moncong yang panjang. Biawak air dewasa sendiri memiliki rata-rata berukuran 1,5 meter. Selain itu, tubuh biawak air berwarna hitam dan adanya corak bulat berwarna kuning. Dan juga bentuk sisik di bagian atas kepala lebih besar dan ukuran sisik di bagian belakang yang menuju ekor semakin kecil. Kritik dan saran untuk kritiknya, tepatnya tidak terawat, masih terdapat banyak sampah di mana-mana, dan untuk fasilitas yang tersedia juga masih minim, seperti halnya toilet, tempat makan, dan tempat untuk istirahat setelah lelah berjalan-jalan mengelilingi hutan mangrove yang lumayan luas. Lalu, untuk sarannya, mungkin dikarenakan pandemi membuat tempat tersebut tidak terawat, tetapi hal tersebut seharusnya tidak menjadi penyebab, karena hutan mangrove juga memiliki banyak manfaat, selain dalam segi wisata tentunya. Semoga bisa dijadikan sebagai tempat ekowisata yang lebih nyaman dan layak untuk dikunjungi ketika ingin mengetahui dan mengenal lebih banyak mengenai mangrove. Dan lokasinya yang masih berada di daerah Jakarta membuat seseorang tertarik, sehingga sangat penting untuk melakukan perbaikan fasilitas agar tetap merasa nyaman pada saat berkunjung. Sekian, terima kasih. Bye.